Saudara sekalian, dari beberapa hadis ini tadi, sebelum saya sampaikan dengan istilahnya Isra Mi'raj yang berkaitan dengan keterangan ayat-ayat itu, mungkin ada pertanyaan sampai di sini. Kalau tidak ada, kita akan lanjutkannya. Nah, di dalam hadis tadi bahwa Nabi itu diajak berangkat ke sana itu sampai kepada Sidratil Muntaha. Walaupun tadi Sidratil Muntaha itu katanya menjulang dari muka bumi, lah berarti kan di bumi seolah-olah. Kan di situ setelah itu aku diangkat ke Sidratil Muntaha. Tempat itu tampak seperti batang pohon anggur yang menjulang dari muka bumi. Nah, kan berarti di muka bumi. Ya. Dan mempunyai daun yang menyerupai telinga gajah. Inilah Sidratil Muntaha. Nah, berarti Sidratil Muntaha menurut hadis tadi itu kan seperti batang pohon anggur yang menjulang dari muka bumi, mempunyai daun menyerupai telinga gajah. Nah, Sidratil Muntaha itu apa pokoknya gitu. Ya. Terus kemudian di situ ada Sungai Efrat dan Sungai Nil. Yang di luar, yang di dalam itu masuk ke dalam surga. Pada surga itu nanti adanya di kampung akhirat, bukan sekarang. Setelah kehancuran total selesai, diproses ulang, diperbaiki, diberdirikan kembali, namanya kiamat. Baru di sana ada namanya jannah dan nar. Sekarang kan kehancuran aja belum. Sama manusia juga begitu, nanti manusia ya kita ini. Setelah mati diperbaiki lagi. Kemudian diwujudkan kembali menjadi wujud yang terakhir, disempurnakan. Alam semesta juga begitu. Gimana kok bisa? Nanti manusianya juga kita semua, bukan diganti orang lain. Nanti janahnya juga alam semesta setelah diperbaiki, dihancurkan tadi, diperbaiki, diwujudkan kembali, tapi diproses ulang dengan diberdirikan, namanya kiamat. Kiamat itu artinya berdiri kan. Sa'ah itu artinya dihancurkan, waktu. Sa'ah itu waktu di mana jagatnya dihancurkan. Kemudian diseret oleh sur yang jumlahnya 8 itu nanti betul-betul seret habis. Waktunya cukup panjang. Diperbaiki ulang, diberdirikan kembali namanya kiamat. Baru di sana ada jannah dan nar. Pengertian begitu. Nah, orang-orang yang tidak taat kepada Allah nanti sudah tidak ada di jannah itu tadi. Di karantina dinamanya yang nar gitu loh. Loh, sebenarnya ketika ini dipahami dengan benar sesuai dengan petunjuk Allah dalam Al-Qur'an, dia adalah ilmu tingkat tinggi yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia. Sarjana sepanjang zaman tidak akan tahu kalau tidak mengikuti Al-Quran itu. Nah, ini gimana? Seolah-olah malah gaya ukara dhewe, surga itu gini. Nek mau masuk ke sana lewat Siratal Mustaqim jalan kaki loh. Kamu itu mau kemana saja sekarang naik pesawat kok? Yang surga jalan kaki itu Allah nggak punya teknologi sama sekali. Ini gimana? Jenengan buka mobil dari jarak jauh bisa, nutup kunci jarak jauh bisa. Rumah bisa diawasi lewat CCTV. Kok Allah teknologinya kok manual, jalan kaki, nulis. Ini kan pikiran 1500 yang lalu, sekarang udah nggak berlaku itu. Dan ayatnya memang tidak bilang begitu gitu loh. Kitabul Marqum itu artinya kitab rekaman. Menulis apa saja yang kita lakukan. Sekarang misalnya saya sering kasih contoh gini. Kalau itu ditulis oleh malaikat, ada orang berantem, ya berantem. Terus kemudian ada rombongan sana bantu yang sini, rombongan 10 orang ngeroyok sini tadi. Terus sana bawa senjata banyak, nulis gimana dia malaikatnya? Nanti laporan si A seperti apa, si B seperti apa, C seperti apa? Kan itu tidak bisa, namanya rekaman itu nanti siapa saja hasilnya sama, namanya rekaman kok. Nah, nulis yang berantem ya di sini tadi nulisnya gimana? Ini jam sekian begini. Nah, nulis belum selesai sudah datang lagi orang lain. Wah. Ya kalau namanya rekaman itu udah kamu mau lakukan apa saja terekam semuanya dengan jelas, mulai awal sampai akhir. Nah, ini kita harus betul-betul sudah merubah pola pikir kita. Jangan waktu gur karepmu dhewe, iku karepku tapi dasarnya ayat, orang gur karepmu dhewe. Gitu loh. Nah, lama ini kan kita, saya katakan tadi sebenarnya ya
Saya tanya jenengan secara jujur, jenengan selama ini pernah nggak timbul tanda tanya dalam pikiran sendiri? Pernah nggak timbul tanda tanya? Loh, masuk Islam kok kayak gini gitu misalnya gitu? Pernah begitu? Nah, tapi tidak terjawab kan? Nah, justru saya mengadakan penelitian itu karena gara-gara ada pertanyaan seperti itu yang tidak pernah terjawab. Kemudian saya masuk dimensi Al-Quran secara kafah, semuanya terjawab dengan jelas. Ya walaupun nanti dicaci maki orang nggak masalah. Yang penting Allah tidak mencaci maki. Jadi banyak sekali ya hal-hal yang berkaitan dengan masalah teknologi Al-Quran itu yang sangat luar biasa, dan manusia siapapun dia tidak akan sanggup untuk bisa memahami itu kalau tidak ditunjukkan oleh Allah sendiri. Sekarang kita akan melihat tentang, artinya gini, di dalam Al-Quran ada nggak istilah Sidratil Muntaha tadi gitu maksud saya? Sidratil Muntaha kok kayak gitu ya? Ada istilahnya seperti batang pohon anggur menjulang dari bumi, muka bumi, terus mempunyai daun menyerupai telinga gajah. Itu kayak apa Sidratil Muntaha itu, kok Nabi Muhammad kesana itu ada apa gitu? Nah, kita akan mencari Sidratil Muntaha dalam Al-Quran, gitu loh maksudnya. Nah, di dalam Mi'raj itu kita sudah diberitahu bahwa dasarnya adalah surat Al-Isra, itu surat nomor 17 ayat 1. Subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Di sini juga enggak ada kata-kata ayat salat kok. Ya. Maha suci Dia yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa, itu masjid yang sangat jauh yang kami berkahi di sekelilingnya Muhammad, agar linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan padanya ayat-ayat kami. Sesungguhnya innahu was-sami'ul basir, sesungguhnya Dia maha mendengar lagi maha melihat. Nah, kalau kita lihat ya, Dia yang dimaksudkan itu adalah Allah sendiri yang memperjalankan hambanya. Berarti perjalanan Muhammad ketika itu adalah karena keilmuan Allah. Oh, dia diperjalankan oleh Allah gitu. Maha suci Dia yang telah memperjalankan hambanya. Berarti perjalanan Muhammad kan diperjalankan oleh yang punya jagat raya ini, bukan kemauannya sendiri gitu loh maksudnya. Nah, memperjalankan itu sendiri istilah aslinya adalah asrobi ya. Asrobi memperjalankan dengan penjagaan tentu saja dalam bentuk verb. Selama ini perjalanan itu dikatakan dari Mekah menuju Palestina, kemudian baru ke Sidratil Muntaha. Betul ya, Pak Guru Agama? Nah ya kan begitu kan? Nah, saya keliru kan nanti bisa diluruskan. Perjalanan dari Masjidil Haram menuju Palestina kemudian disebut Isra, dan perjalanan naik ke Sidratil Muntaha kemudian disebut Mi'raj, yang memang artinya naik. Padahal Sidratil Muntaha yang dimaksudkan tidak sesuai dengan Al-Quran Sidratil Muntaha yang tadi itu. Nah, kalau misalnya kita memperhatikan surat Al-Isra ayat 1 tadi, itu di sana tidak ada kata-kata Mi'raj, itu nggak ada kata-kata Mi'raj itu. Memang mungkin saja ya pada saat dulu Nabi diperjalankan ke sana itu, setelah turun itu bercerita kepada kaumnya itu ya yang bisa dipahami. Artinya gini, tadi malam saya naik Mi'raj. Terus Nabi tanya, loh kemana ya Rasulullah? Ke Sidratil Muntaha. Loh naik apa? Naik kecepatan kilat atau buruk tadi. Kecepatan kilat gitu, mesti gitu. Hanya 3 kata ini yang disampaikan. Wah, terus dirumuskan oleh orang-orang yang pintar tadi. Itu saya yakin begitu loh. Nanti Sidratil Muntaha dia hadis tadi nggak sesuai dengan Al-Quran. Nah, mungkin ya ini saya cuma dugaan, mudah-mudahan benar, bahwa ketika Nabi turun itu hanya mengatakan saya tadi malam naik, artinya Mi'raj. Padahal dalam ayat ini tidak ada kata-kata Mi'raj ya. Kemana ya Rasulullah, yang ditanya gitu? Sidratil Muntaha. Wah, naik apa? Kecepatan kilat. Kemudian muncul yang namanya Sidratil Muntaha, terus kemudian Mi'raj dan Buraq. Burqun itu kan kilat kan?
Nah, sebenarnya asrobi atau perjalanan Nabi itu tadi mengandung kajian ilmiah ya, dan ilmu pengetahuan yang sangat tinggi. Karena itu naiknya Nabi waktu itu dengan penjagaan agar selamat dari meteor yang melayang, mungkin menimpa, juga melewati ruang hampa udara itu masih tetap bisa bernapas dengan aman. Maka ada penjagaan tadi diberkahi di sekelilingnya. Barokna haulahu li nuriyahi itu, barokna haulahu diberkahi di sekelilingnya. Kan subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allati barokna haulahu diberkahi di sekelilingnya. Nyanya itu Nabi nih kalau saya. Nah selama ini diberkahi sekelilingnya dari Palestina dari Masjidil Haram ke Palestina ya. Nah ini gimana kan padahal tidak ke Palestina. Dari Masjidil Haram langsung ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa masjid yang sangat jauh. Itu bukan Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Lah kalau Palestina dilihat dari Indonesia lebih jauh Istiqlal. Ya dibandingkan dengan Masjidil Aqsa yang di Palestina. Ayat ini berlaku sepanjang zaman. Nah, yang dimaksud dengan hambanya yang diperjalankan tadi adalah Muhammad mestinya, walaupun tidak disebut namanya, karena yang menerima wahyu adalah beliau. Itu loh pengertiannya. Nah, tetapi karena diperjalankan hanya mengikuti saja, tidak punya keilmuannya. Diperjalankan berarti kan nggak punya ilmunya, udah ngikut aja, gitu. Nah. Masjidil Haram memang di Mekah, karena secara kebetulan Nabi pada waktu itu berada di Mekah ya. Kemudian, kenapa berangkatnya malam hari? Kok nggak siang itu loh, biar disaksikan orang banyak nih. Orang ibadah haji diterke wong pirang-pirang se-RT itu. Karena Nabi itu naik. Kalau siang hari hakikatnya turun. Nah, kita harus paham tentang pengertian naik dan turun. Nah, di dalam solar system ada namanya pusat jatuh yaitu matahari atau tempat lain bintang. Semakin jauh dari pusat jatuh maka disebut naik. Maka dia harus berangkat pada malam hari kalau naik itu. Kalau siang hari menuju pada pusat jatuh hakikatnya turun. Maka Isa al-Masih ketika berangkatnya siang hari maka dia turun. Adam juga turun dari tempatnya sana, walaupun sampai tempat bumi itu dia malam hari. Pengertiannya begitu. Wah, gimana itu kok membingungkan ya? Nek membingungkan ya belajar dulu. Di dalam ayat itu tadi hanya pada suatu malam. Berangkatnya Nabi dari Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha pulang balik itu hanya satu malam. Saya membuat satu ini ya, membuat sebuah analisa aja lah. Di dalam nanti akan kita lihat ayatnya. Sidratul Muntaha itu tempat yang tertinggi, ufuk yang paling tinggi di balik Pluto sebelah sana di dalam tata surah kita ya. Berdasarkan para ahli bahwa jarak antara matahari dan Pluto diperkirakan 3.700 juta mil. Maka Sidratul Muntaha mesti di atasnya lagi lebih jauh lagi. Katakanlah mungkin 4.000 juta mil ya dari matahari. Jarak sejauh itu ditempuh oleh Nabi itu hanya satu malam pulang balik. Berarti perjalanannya kurang dari 12 jam. Mesti saja tidak mungkin dengan buruk tadi bisa ke sana. Buruk itu katanya kan binatang seperti keledai. Ya. Keledai itu punya istri atmosfer sana juga bisa terbang saja. Nanti dijawab, wah kalau Allah menghendaki ya bisa saja. Kehendak Allah tidak seperti itu. Semuanya mesti dengan ilmu yang bisa dipelajari oleh manusia, itu petunjuk. Nanti akan kita ini ya. Istilah malam hari itu juga mengandung pengertian begini, bahwa kecepatan melayangnya terbangnya Nabi itu melebihi kecepatan cahaya. Cahaya itu kecepatannya 300.000 km per detik atau 186.000 mil per detik. Lebih cepat dari itu. Misalnya pakai kecepatan cahaya itu nanti kesiangan di jalan, Pak. Padahal itu kan pulang balik itu mesti diperlihatkan, li nuriyah min ayatina, kami perlihatkan, berarti berhenti dia. Ya, hanya jalan sampai sana balik lagi, itu kesiangan di jalan kecepatan cahaya. Artinya bahwa kendaraan yang ditumpangi Nabi itu lebih cepat daripada cahaya, lebih cepat daripada buruk tadi. Nah, perjalanan Nabi menuju tempat yang semakin menjauhi matahari dan berangkat pada malam hari. Maka ketika itu Nabi benar-benar naik atau mi'raj. Nah, gitu. Nah, Nabi berangkat dalam keadaan sadar dan tidak bermimpi. Istilah Masjidil Aqsa itu kalau kami memahami masjid yang jauh, masjid yang sangat jauh.
posisinya terletak di Sidratil Muntaha tadi yang derajatnya sama dengan Masjidil Haram yang ada di Mekah itu. Tempat itulah yang juga dulu merupakan kutub utara bumi di Sidratil Muntaha sebelum topan besar zaman Nabi Nuh. Di tempat itu pula lah yang merupakan ibu negeri masyarakat manusia yang ada di sana, sekaligus tempat asal usul manusia. Maka nanti akan kita lihat bahwa Adam dulu perjalanannya juga dari sana. Ya, nanti kita lihat ayat-ayatnya ya. Terus kemudian Nuh, keluarga Nuh juga ada yang pernah dimi'rajkan. Nanti ayatnya kita lihat juga. Nah, ternyata Adam punya keturunan sampai Nuh itu, Nuh gerjanya sampai kepada Ibrahim, Ibrahim sampai Musa, Isa dan seterusnya sampai dengan Muhammad. Itu satu generasi di sana. Allah menjelaskan dari berbagai ayat. Nah, terus kemudian di dalam Nabi berangkat ke sana itu ternyata linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan dari ayat-ayat kami itu pertanda kebesaran Allah. Bukan sholat. Sebelumnya itu sudah sholat kok. Nah, nanti setelah ini akan saya jelaskan rincian sholat secara detail. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan Isra Mi'raj. Jenengan ya coba ya. Aqsa itu kan berarti kan jauh kan, atau paling jauh atau paling ujung. Di dalam surat Yasin ayat 20 coba lihat. Sebagai saksi kata ya, Yasin surat 36 ayat 20. Wa ja'a min aqsal madinati rasulun yas'a qala ya qaumit tabi'ul mursalin. Dan datang dari kota yang jauh atau ujung kota seorang laki-laki berusaha mengatakan, wahai kaumku, ikutilah para utusan itu. Ada yang mengartikan dari ujung kota, sebenarnya Aqsal Madinah itu dari kota yang jauh. Makanya Masjidil Aqsa berarti masjid yang jauh. Letaknya di Sidratil Muntaha, bukan di Palestina. Kalau Palestina itu masih jauh Istiqlal. Ayat ini berlaku sepanjang zaman, paling jauh dilihat dari bumi sepanjang zaman. Aqsal Madinah itu juga nanti panjenengan bisa lihat di dalam surat 28 ayat yang ke-20 juga ada di sana. Nah, saudara sekalian, kalau pada waktu terjadi topan besar zaman Nabi Nuh itu juga berlaku di seluruh solar sistem kita, bukan hanya bumi. Nanti akan kita lihat di dalam ayat-ayatnya ya. Berarti keberkahan di sekelilingnya itu sekeliling Nabi, agar supaya Nabi itu selama dalam perjalanan tidak tertimpa meteor, bisa bernapas dengan bebas ya. Karena ada barokah yang melindungi tadi. 796 itu kan walau anak ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barokati minas sama'i wal ardh itu kan. Barokah yang mengelilingi bumi kita adalah lapisan ionosfer. Maka akhirnya orang bisa bernapas dengan bebas itu kalau ada atmosfer. Kalau nanti naiknya itu naik jaran sembrani seperti keledai yang pakai sayap itu kan nggak sampai tujuan. Baru di atas sana juga sudah tertimpa meteor, juga mati di perjalanan. Kecepatannya juga tidak secepat kilat. Nah, jenengan ndelok ning kamus itu, buruk itu ada seekor burung kendaraan Nabi. Nah, ini gimana? Padahal itu ilmuwan mesti nggak bisa nerima. Loh, masa kendaraan kayak gini? Wah, kalau Tuhan menghendaki ya bisa. Kalau begitu ngaji ini berhenti aja. Nah, kalau nanti begitu kan sudah selesai. Kita harus mencari tahu. Mesti Allah memberitahu, mesti dalam ayat itu mesti diberitahu. Terus sekalian, mungkin sampai sini ada pertanyaan. Nanti akan kami lanjutkan pada pertemuan berikutnya berdasarkan ayat Al-Qur'an bagaimana sebenarnya mi'rajnya Nabi itu. Ya, supaya jenengan tahu. Saudara sekalian, ini tadi kan kita baru membahas hadis sedikit menyangkut masalah perjalanan surat 17 ayat 1 tadi, bahwa sebenarnya Sidratil Muntaha itu bukan sebatang pohon, bukan. Itu tempat. Kan ayatnya ada indah Sidratil Muntaha indaha jannatul ma'wa. Pada Sidratil Muntaha itu di sana ada jannah sebagai tempat tinggal. Nah, karena jannah itu di dunia, belum akhirat, tentu saja jannah di dunia. Letaknya di atasnya bumi, maka Adam diturunkan dari atas wilayah bumi, kampung dunia. Kan begitu. Nanti akan saya jelaskan lagi ya, bahwa Adam itu betul-betul bukan manusia surga. Ya. Nanti saya punya bukti-bukti itu ya.
Bukti-bukti ayat maksudnya. Karena surga itu nanti adanya di kampung akhirat, bukan sekarang. Sekarang masih kampung dunia. Lah nek nadinya di surga suruh balik ning dunia mbok yo ngejak bidadari. Ya. Nah, aku nggak mau dengan ini, aku dengan bidadari aja gitu. Ya, ini kan karena kita sudah dikondisikan oleh cerita. Mungkin kita terlalu percaya dengan orang yang membuat cerita tadi, sebenarnya dia juga teknologinya belum menguasai. Itu saja nggak bisa penjelasannya. Tapi kita nggak berani menyalahkan pada waktu itu. Sekarang kita setelah menganalisa, wah ini ternyata nggak sesuai kok. Secara keilmuan nggak bisa, ayat-ayatnya bilangnya begini gitu. Nah selama ini kan sampai saat ini ya, seolah-olah bahwa manusia itu adanya hanya di bumi ini, jagat raya begitu luasnya. Bumi itu banyak, surat 3967 itu. Wa ma qadarul haqqa qadri wal ardu jami'an, bumi-bumi semuanya, berarti kan banyak. Nah, masalah orang percaya dan tidak itu nanti ketika orang sudah menjelajah antar planet tadi, surat 55 ayat 33. Wahai masyarakat jin dan manusia, ketika kamu sanggup melintasi ruang angkasa, lintasilah. Tapi kamu tidak sanggup melintasi kecuali dengan sultan. Sultan itu daya iptek. Terus 65:12 itu ya tanazzalu amru bainahuna, akan naik turun urusan di antara mereka. Nah, ketika itu nanti sudah terlaksana, itu banyak ketentuan hukum yang disusun manusia itu kan tidak kepake. Tapi yang namanya Al-Quran itu di mana saja kan bisa berlaku. Karena berlaku universal, surat 21:107 itu, tidaklah aku mengutus engkau kecuali rahmat untuk seluruh alam. Berlaku di mana saja. Kita harus sudah mulai ke sana, jangan ini malah kita nanti menutupi pikiran kita sendiri. Sebenarnya menurut saya loh, kita ini kadang-kadang bohongi pikiran sendiri tapi nggak disadari, mereka nggak bisa menjawab. Alah ya sudah biar aja begitulah, kan berarti bohongi diri sendiri. Loh, nek saya nggak mau begitu, mencari tahu. Allah pasti akan memudahkan. Surat 54 ayat 17, 22, 32 dan 40 diulangi sampai 4 kali. Walaqad yasarna Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir sampai 4 kali. Dan sungguh kami mudahkan Al-Quran untuk pemikiran, adakah yang memperhatikan? 4 kali itu bunyinya sama persis. Dimudahkan. Tapi kita kadang-kadang mempersulit diri, wah nggak bisa kamu belajar begitu, nggak bisa lah. Karena kita ngikuti orang mengatakan nggak bisa, tadi dia nggak bisa sebenarnya. Loh, pinter bahasa Arab itu kalau tidak tahu keilmuannya nggak bisa menjelaskan. Misalnya contoh gini, jenengan beli mobil baru, ada petunjuknya dari pabrik, bahasanya bahasa Inggris, rusak. Wah, diutak-utak nggak bisa, goyang bengkel. Ada orang yang celana pendek, wah, lumut ada kena oli semua. Mas, jenengan bisa memperbaiki ini mobil saya baru, bahasanya bahasa Inggris. Ya udah taruh situ aja Pak, diklik. Nah ya udah, besok Pak, jenengan pulang dulu aja. Besok ternyata sudah jadi. Petunjuk jenengan nggak ditinggal di situ. Kita ini jangan berpikirnya itu jangan lokalan. Allah itu segala-galanya. Allah memberi petunjuk pasti kepada siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya. 4252, 688. Kemudian yang pertama kali wahyu 96 ayat yang kelima itu. Allah mengajari manusia tentang apa yang dulu tidak tahu. Allah bisa mengajari kok. Gimana? Nah, saudara sekalian, oleh karena itu kita harus betul-betul melaksanakan sesuai dengan ini tadi, supaya hatinya kusuk tadi itu dikir kepada Allah dengan apa yang Allah turunkan. Surat 57 ayat 16 tadi. Alam yakni lil ladzina amanu an tahsa'a qulubuhum li dzikrillah wa man nazala minal haqqi. Wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatula alaihimul amatu faqasat qulubuhum wa kasirun minhum fasiqun. Ayatnya kan bilang begitu. Dari dulu itu sudah 1500 tahun yang lalu berlaku sampai sekarang. Jadi pelakunya masih ada gitu deh ya. Nah, saudara sekalian, karena kita dikejar waktu, kita belum bisa langsung ke sana. Cukup sekian dulu, semoga setidak-tidaknya penjenengan sudah ada gambaran dulu walaupun juga masih bingung. Ya, nggak apa-apa memang kita buat bingung. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mari kita tutup dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.